Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu harap kalian baik-baik aja. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak ya. Yap, bertemu lagi dengan Ibu Fitria yang akan mengajarkan kalian tentang materi kelas 9. Materinya yaitu teks cerita pendek. Sebelum memasuki materi, Ibu mau bertanya dulu. Apakah kalian pernah membaca cerita pendek? Ibu rasa kalian sudah pernah baca ya, karena cerita pendek itu adalah cerita yang habis dibaca sekali duduk. Nah, itulah alasannya mengapa dikatakan cerita pendek, karena sebentar saja kalian baca, kalian sudah mengetahui jalan cerita itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Baik, kita akan memasuki materi. Pengertian cerita pendek. Apa sih? Menurut H.B. Jasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Selanjutnya, pembedaan cerita pendek. Nah, berdasarkan panjang pendeknya, cerpen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, cerpen sangat pendek berkisar 500 sankata. Yang kedua, cerpen sedang yang panjangnya berkisar hingga ribuan kata. Dan yang ketiga, ada cerpen panjang terdiri atas puluhan ribu kata. Selanjutnya, berdasarkan tema dan isi, cerpen anak, ada cerpen anak, cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Cerpen anak itu khusus untuk dibaca anak-anak. Persoalan yang diangkat pun persoalan sehari-hari yang dialami anak-anak. Yang kedua, ada cerpen remaja, yaitu cerpen yang khusus dibaca oleh remaja. Ya, ceritanya itu ya berkisar tentang kehidupan remaja, contohnya konflik dengan orang tua, cinta terhadap teman seusia, dan persahabatan. Dan yang ketiga itu ada cerpen keluarga. Ini biasa sering mengisahkan persoalan rumah tangga. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri cerita pendek. Apa saja sih, Bu? Yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, dalam cerpen hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita. Keempat, terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Dan yang kelima, perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Selanjutnya, ada unsur intrinsik cerita pendek. Unsur intrinsik cerita pendek sama halnya dengan cerita-cerita yang lainnya ya. Intrinsik, ada yang masih ingat intrinsik? Ada juga masih ingat ekstrinsik? Nah, intrinsik ini cerita intrinsik ini unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Sedangkan ekstrinsik itu unsur-unsur yang ada di luar dari cerita. Unsur intrinsik cerita pendek yang pertama itu ada tema. Tema merupakan gagasan dasar umum. Contoh tema yang diangkat boleh percintaan, kesetiakawanan, keadilan, keagamaan, persahabatan, kekeluargaan, olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua itu ada alur. Alur di sini terdiri atas alur maju, alur mundur, alur campuran, atau maju mundur. Di sini Bu jelaskan terlebih dahulu. Kalau alur maju, misalnya ceritanya dari kalian bayi, terus itu beranjak SD, SMP, hingga SMA dan seterusnya. Sedangkan alur mundur itu dari SMA, SMP, SD hingga kalian kembali menjadi bayi. Nah, kalau alur campuran itu cerita yang menggunakan alur maju mundur. Misalnya kalian mau menceritakan pada saat kalian bayi. Kemudian kalian akan menjelaskan saat kalian udah SMA. Lalu kembali lagi waktu SD, lalu kalian cerita lagi SMP. Itu termasuk alur campuran.
Selanjutnya ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Terus itu ada penokohan, yaitu seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Kalian boleh ya menampilkan tokoh dan penokohan. Contohnya seperti ini. Tokohnya Nindya, penokohannya itu sifat. Sifat Nindya apa dalam cerita itu? Misalnya, Nindya memiliki sifat disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Latar di sini dibagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat yaitu lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Misalnya tempat terjadinya itu ada di rumah, di halaman sekolah, di kelas, di perpustakaan, itu contohnya. Yang kedua ada latar waktu, yaitu kapan terjadinya peristiwa dalam cerita. Misalnya pada pagi hari, siang hari, pada tahun 2003, atau boleh pada tahun, atau boleh waktu, boleh hari, itu terserah. Ya. Yang ketiga adalah latar sosial, yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat. Contohnya kehidupan, kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Selanjutnya ada sudut pandang. Ya, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama yang menggunakan kata ganti seperti aku atau saya. Ini yang pertama ini paling sering digunakan dalam sebuah cerita. Jadi seolah-olah penulis ini menjadi tokoh utamanya. Yang kedua itu ada sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Ini pengarang mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh, tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai tokoh utama. Yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang. Jadi di sini penulis menggunakan tokoh utama itu menggunakan kata dia, ia, nama orang. Oke. Dan yang terakhir itu ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, menggambarkan sesuatu yang dilihat, didengar, dialami, dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Serta hanya tokoh utama saja menunjukkan sosok yang sebenarnya. Unsur ekstrinsik yaitu unsur-unsur yang ada di luar dari cerita. Misalnya ini seperti bahasa, yaitu bahasa yang digunakan oleh pengarang. Jadi setiap pengarang itu memiliki bahasa khas masing-masing. Selanjutnya ada latar belakang pengarang yang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Biasanya sih latar belakang pengarang ini hanya kalau sebagian besar sih hanya memuat biografi pengarang, tapi terserah dari kalian ya, mau mencantumkan yang lain atau tidak. Dan yang terakhir itu ada nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, terdiri atas nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, dan nilai politik. Ini mengaitkan dari cerita yang ada dalam novel, apakah ada dalam dunia nyata ya nilai yang terkandung dalam karya sastra itu. Dan ini ada struktur cerita pendek itu terbagi menjadi 3. Ini harus kalian ingat-ingat ya. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi yaitu bagian pendahuluan dalam sebuah cerita. Baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, maupun pengenalan suasana dan alur cerita. Jadi ini biasanya orientasi itu mengenalkan tokohnya. Misalnya awal mula untuk menjelaskan cerita itu awal mulanya itu ada pengenalan tokoh dulu, atau pengenalan tempat dulu, atau suasana, bahkan langsung masuk ke alur cerita. Yang kedua ada komplikasi, yaitu membuat masalah atau konflik yang terdapat dalam cerita. Yang ketiga ada resolusi, merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Di sini ada gaya bahasa cerita pendek. Yang pertama itu gaya bahasa perbandingan. Ada 2 dibagi lagi.
Pertama itu metafora, membandingkan suatu benda dengan benda lain. Contohnya, seperti bagaikan dan bak. Misalnya gini. Kau cantik bagaikan bidadari. Itu boleh metafora ya. Yang kedua, personifikasi. Melukiskan benda mati yang diungkapkan sebagai manusia. Contohnya, pohon melambai-lambai kepadaku. Nah, kenapa di sini masuk metafora? Karena pohon itu adalah benda mati. Dia melambai-lambai seperti manusia ya. Sehingga dalam majas di sini pohon melambai-lambai kepadaku itu termasuk majas personifikasi. Lanjut kita gaya bahasa pertentangan. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hiperbola, melukiskan keadaan secara berlebihan. Contohnya, aku berlari secepat kilat. Emang ada orang berlari secepat kilat? Kilat itu cepat banget loh ya, kecepatan cahaya itu cepat banget, jadi orang tuh nggak bakal bisa ya. Oke, itu terlalu berlebihan hiperbola. Nah, yang kedua itu litotes, melukiskan sesuatu sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Contohnya, terimalah kadoku yang tidak seberapa ini. Padahal kadonya apa? Misalnya kadonya uang 1 juta, tapi dia bilang terimalah kadoku yang sederhana ini. Atau enggak, dia ngasih emas tapi dia bilang terimalah kadoku yang enggak seberapa gitu ya. Dan ketiga ada ironi, yaitu bahasa sindiran yang paling halus. Contohnya, cantik sekali tulisanmu, sampai-sampai aku tidak bisa membacanya. Ya, itu majas menyinggung, tapi halus ya, itu ironi. Selanjutnya ada gaya bahasa pertautan. Yang pertama ada metonimia, yaitu menggunakan benda yang dimaksud dengan sebuah nama atau merek dagang. Contohnya, ayah mengendarai kijang ke kantornya. Kijang di sini bukanlah kijang hewan, tapi kijang merek mobil ya. Selanjutnya ada eufemisme, yaitu menggantikan kata yang lebih halus sehingga lebih sopan. Contohnya, sejak ditinggal kekasihnya, anak itu menjadi kurang ingatan. Ya, ini biasa tetangga yang gosip-gosip tuh nak ya. Maksudnya kurang ingatan itu kayak agak gila, tapi dia bilang kurang ingatan, masih agak sopan ya. Dan yang terakhir itu ada gaya bahasa perulangan, yaitu repetisi, menggunakan perulangan sebagai ciri khasnya sehingga digunakan dalam memberi pidato, ceramah atau berbicara di depan umum. Contohnya, Ria terus menangis dan menangis karena tidak dibelikan sepeda kesukaannya. Jadi di sini ada kata yang terus berulang-ulang, yaitu kata menangis, sehingga teks ini disebut dengan majas repetisi. Nah, untuk kalian yang mau mengetahui lebih dalam mengenai cerita pendek, kalian boleh simak cerita pendek berikut ya. Bagaimana? Mudah bukan belajar cerita pendek? Ibu harap kalian selanjutnya akan suka membaca cerita pendek ya. Karena ibu suka membaca cerita, tapi khususnya novel yang lebih panjang. Oke, jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe ya. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye!